Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya mengenai salah satu golongan senyawa yang banyak terdapat di bahan alam teman-teman ya, atau di natural product chemistry, yaitu adalah alkaloid ya. Ini adalah sasaran belajar kita kali ini atau outline-nya. Yang pertama seperti biasa ada pendahuluan, yang kedua ada sifat-sifat dari alkaloid itu sendiri ya. Kemudian ada klasifikasi dari alkaloid, dan yang terakhir itu adalah bagaimana sih kita tahu suatu ekstrak ya atau suatu bahan alam itu mengandung alkaloid dengan menggunakan uji alkaloid tentunya ya. Jadi pendahuluan terlebih dahulu. Jadi apa sih alkaloid? Nah, alkaloid itu merupakan teman-teman ya sekelompok metabolit sekunder ya. Kalau dia diambil dari alam ya, ini kan kita bicara alkaloid yang dari bahan alam ya. Alkaloid merupakan sekelompok metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen. Ini kurang atom sebenarnya teman-teman. Atom nitrogen yang secara farmakologis berasal dari tanaman, bisa dari tanaman yang pertama, kemudian dari mikroba ya, atau dari hewan ya. Di sebelah kanan saya tuh kan. Di sebelah kanan kita bisa lihat beberapa contoh dari alkaloid ya. Yang pertama ada ephedrin ya. Kemudian ada koniin ya. Ada quinin dan juga ada reserpin. Nah, kalau kita lihat dari semua contoh ini, semuanya memiliki atom nitrogen nih ya. Ephedrin, koniin, quinin, dan juga apalagi ini banyak banget ya, reserpin ya. Nitrogen banyak banget nih teman-teman ya. Tuh. Ada 2 di situ. Ini juga ada 2 sih yang quinin. Nah, jadi semua alkaloid itu pasti memiliki atom nitrogen ya. Pasti teman-teman ya. Pasti memiliki atom nitrogen pada strukturnya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Karena ini kurang ditambahin tadi ya. Secara biosintesis ya. Biosintesis itu semua alkaloid yang merupakan metabolit sekunder yang berasal dari bahan alam itu dibiosintesis dari asam amino, teman-teman ya. Nah, nanti juga untuk klasifikasinya itu berdasarkan prekursornya atau dari asam amino apa dia dibentuk gitu. Teman-teman kalau misalnya masih ingat ya, asam amino itu kan dia punya gugus karboksil ya kan, dan juga gugus amina di sini ya. Ini H, ini R nih. Ini adalah gugus standar dari asam amino lah ya. R-nya bisa macam-macam, bisa H, bisa CH3, macam-macam ya. Nah, di sini si N ini nggak hilang teman-teman, yang ada di asam amino. Dia tetap ada, sehingga ketika dia digunakan sebagai prekursor dalam pembuatan alkaloid ya, atau biosintesis alkaloid, dia itu tetap ada di struktur alkaloidnya gitu. Jadi makanya alkaloid mengandung atom nitrogen. Itu alasannya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Lanjut lagi. Nah, bagaimana sifat-sifat dari alkaloid? Yang pertama, alkaloid itu dia bersifat basa. Kenapa ya? Karena ada N-nya tadi ya. Karena dia memiliki atom nitrogen ya. Nitrogen. Dan dia juga bisa membentuk garam, biasanya garam amonium ya, yang larut dalam air dan juga asam-asam mineral ya. Yang kedua dia bersifat basa dan juga larut air. Terus yang kedua kan atom nitrogennya nggak cuma satu teman-teman ya, bisa satu atau lebih ya. Satu atau lebih atom nitrogen pada alkaloid dapat membentuk amina primer, sekunder maupun tersier ya. Sehingga dia berkontribusi atau bisa menentukan kebasaan dari alkaloid tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga, ini dari sifat fisiknya. Kebanyakan alkaloid itu berbentuk padat kristalin dan biasanya rasanya agak pahit teman-teman ya, atau berasa pahit di situ. Ya. Jadi sifat-sifat kimia tadi dia bersifat basa dan juga larut air. Kemudian sifat basanya itu ditentukan oleh bentuk masing-masing atom nitrogennya ya, bisa berbentuk amina primer, sekunder maupun tersier.
Dan untuk sifat fisiknya itu dia berbentuk padat kristalin dan juga rasanya pahit, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi alkaloid. Yang pertama itu kelas aporpin ya, atau dia dibentuk dari asam amino tirosin di sini. Ini adalah strukturnya. Nah, contoh dari aporpin ini adalah boldin ya, contohnya namanya boldin. Kemudian ada alkaloid kelas betain. Nah, dia dibentuk dari asam amino serin di situ ya. Tadi kan sudah dibahas ya bahwa golongan-golongan ini dia diklasifikasikan berdasarkan prekursornya, yaitu dari asam amino apa dia dibentuk gitu. Ini adalah strukturnya ya, struktur standarnya. Kemudian contohnya itu ada kolin, ada muskarin dan juga neurin di situ. Kemudian ada alkaloid kelas atau golongan imidazol ya. Dia itu dibentuk dari asam amino histidin di situ. Nah, ini adalah strukturnya seperti ini ya. Contohnya adalah pilokarpin. Nah, ini salah satu alkaloid yang ibaratnya terkenal nih, imidazol ya. Kemudian ada alkaloid golongan indol, teman-teman. Dia dibentuk dari asam amino triptofan. Ya, ini juga nih, ini juga terkenal nih ya. Bentuknya nih, teman-teman pasti udah sering lihat lah. Kemudian ada alkaloid triptamin, ini strukturnya. Contohnya itu adalah moskamin, moskamindol, psilosibin dan juga serotonin. Nah, selanjutnya ada alkaloid golongan ergolin ya. Ini contohnya, strukturnya. Contohnya itu ada ergin, ada ergotamin dan juga asam lisergat ya di situ ya, lisergic acid. Nah, selanjutnya ada alkaloid golongan beta karbolin ya. Beta karbolin ini strukturnya. Contohnya itu ada emetin, harpin dan juga reserpin. Nah, selanjutnya ada alkaloid golongan indolizin ya, atau kelas indolizin. Dia dibentuk dari prekursor levolisin ya di sini ya, L-lisin ya. Ini adalah bentuk strukturnya. Contohnya itu ada swinesonin dan juga castanospermin, teman-teman. Nah, terus juga ada yang terkenal nih, salah satu yang terkenal juga itu adalah golongan isoquinolin. Dia juga dibentuk dari asam amino tirosin juga, teman-teman. Tadi sama seperti yang mana nih tadi? Oh, yang aporpin ya. Cuma agak beda di strukturnya, makanya dibedakan klasifikasinya ya. Ini adalah strukturnya. Contohnya juga teman-teman pasti pernah dengar nih, ada kodein ya, biasanya buat obat batuk ya, tapi sudah jarang digunakan. Kemudian ada berberin, ada morfin, ada papaverin, sanguinarin dan juga tebain di situ. Nah, kemudian selanjutnya ada alkaloid golongan atau kelas makrosiklik spermin dan juga spermidin. Dia itu dibentuk dari prekursor asam amino ornitin, teman-teman. Ini contohnya atau bentuk strukturnya ya. Nah, contoh senyawanya adalah selabenzin di situ. Banyak ya ternyata ya. Lanjut lagi ada alkaloid golongan norlupinan ya. Dia dibentuk dari asam amino lisin, teman-teman. Tadi kan ada levolisin ya atau elisin ya. Di sini lisin ya. Ini adalah bentuk strukturnya. Contohnya itu ada sitisin dan juga lupain. Nah, selanjutnya ada asam amino lagi tuh kan, jadi salah kan. Ada alkaloid golongan atau kelas fenetilamin ya. Dia dibentuk atau prekursornya itu menggunakan asam amino fenilalanin, teman-teman. Ya. Teman-teman juga udah familiar pas ini. Ini adalah bentuk strukturnya dan contohnya itu ada efedrin dan juga meskalin. Tadi sudah dibahas ya strukturnya di awal ya, di pendahuluan. Kemudian ada alkaloid golongan purin ya. Ini salah satu basa nitrogen juga nih ya. Basa nitrogen ya. Biasanya digunakan juga untuk pembentukan nukleotida ya.
di situ ya, bisa DNA atau RNA. Dia dibentuk dari asam amino santosin di situ. Ini adalah apa namanya? Strukturnya. Contohnya itu ada kafein, teobromin, dan juga teofilin. Nah, kalau ada purin pasti ada temennya, yaitu adalah pirimidin nggak ada deh ya. Ternyata selanjutnya itu adalah piridin, teman-teman ya. Piridin dan juga piperidin. Dia prekursornya adalah salah satu turunan dari asam nikotinat ya. Ini adalah bentuk yang piridin, ini adalah bentuk yang piperidin ya. Contohnya itu ada arekolin, ada koniin, ada nikotin ya, ada piperin dan juga trigonelin. Nah, biasanya kalau in itu biasanya kemungkinan itu alkaloid, teman-teman tuh, ntar tuh namanya ya. Nah, kemudian ada alkaloid golongan pirol dan juga pirolidin ya. Dia merupakan turunan dari ornitin, teman-teman nih. Ini adalah bentuk strukturnya ya untuk pirol, dan ini adalah bentuk struktur dari pirolidin. Contohnya itu ada higerin, ada kuskohigrin dan juga nikotin ya. Kemudian adalah alkaloid golongan piroleksidin di situ. Dia adalah turunan dari putresin ya. Ini adalah bentuk strukturnya. Contohnya itu ada esimidin dan juga simpitin di situ. Nah, selanjutnya itu ada juga alkaloid yang lumayan familiar ya, yaitu adalah golongan quinolin ya. Dia itu adalah turunan atau menggunakan, dia merupakan turunan dari asam antranilat ya. Atau dia juga bisa menggunakan triptofan sebagai prekursornya, asam amino triptofan, teman-teman ya. Ini adalah bentuk strukturnya. Contohnya itu ada sinsinin, ada brusin, ada quinin, dan juga ada quinidin. Nah, selanjutnya itu adalah alkaloid golongan terpenoid atau steroid ya. Dia merupakan turunan dari kolesterol ya, di sini ya. Ini bentuknya teman-teman pasti udah familiar juga nih ya. Terpenoid dan juga steroid. Contohnya itu adalah akonitin di situ. Ini juga sama ya, terpenoid steroidal ya. Ini bentuk strukturnya. Contohnya itu ada batracotoksin, ada konain, ada irehdinamin A, ada solanin, ada samandarin ya. Ini dari salamander, ini salah satu dari salamander nih sumbernya. Dan juga ada tomatilidin ya. Nah, selanjutnya ada alkaloid golongan tropan. Nah, dia itu diturunkan dari ornitin, teman-teman. Ini bentuknya seperti ini. Contohnya itu ada, nah ini kalau misalnya dia R-nya itu dia metil, itu namanya adalah tropan. Tapi kalau misalnya R itu adalah H, ya diganti ini, R yang ini nih, itu adalah nortropan. Contohnya adalah atropin, kokain, ada ekgonin, ada hikosin, dan juga ada skopalamin di situ. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke dalam uji alkaloid, teman-teman ya. Jadi ada beberapa regen atau reaksi yang digunakan dalam menguji alkaloid untuk menguji apakah dalam suatu tanaman atau dalam suatu ekstrak itu mengandung alkaloid atau tidak. Nah, di sini adalah hasil-hasil yang dia bersifat positif, teman-teman, atau berarti di dalam ekstrak tersebut itu terdapat atau ada alkaloidnya ya. Yang pertama kita bisa gunakan regen Mayer namanya ya. Dia itu berisi potasium merkuri iodida solution ya, atau larutan kalium raksa iodida ya. Nah, itu hasilnya akan positif jika terdapat endapan krim, teman-teman ya. Terus yang kedua, kita bisa gunakan reaksi Wagner ya. Yang di dalamnya itu terdapat iodo potasium iodida di situ. Nah, itu akan memberikan hasil positif jika nanti hasilnya itu dia memberikan coklat atau endapan coklat kemerahan, teman-teman nih. Ya. Ini semuanya ini yang ada di tabel ini adalah yang hasilnya positif ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh dari reaksi Wagner ya di situ. Endapan coklat kemerahan nih di sini kelihatan nih ya.
warna endapan coklat kemerahannya. Nah, ini bisa kalian lihat di artikel berikut ya. Ini udah ada sumbernya ya. Kemudian ada selanjutnya adalah reagen asam tannic acid ya di situ ya. Dia akan memberikan hasil positif atau jika terdapat hasil warna endapan kuning di situ, maka hasilnya positif, dia mengandung alkaloid ya untuk yang tannic acid atau reagen Heger namanya ya. Kemudian selanjutnya ada reagen Dragendorf ya di situ ya. Jadi biasanya kalau di artikel ada dua teman-teman yang sangat biasa digunakan. Yang pertama adalah reagen Wagner, yang kedua adalah reagen Dragendorf. Nah, untuk reagen Dragendorf ini memberikan hasil positif jika terdapat endapan oranye atau coklat kemerahan di situ ya. Ini kalian bisa lihat di sini nih ya. Ini untuk reaksi Dragendorf. Nah, kalau misalnya ke semua reagen itu tadi udah dicoba, ada 4 reagen, itu juga belum tentu kalau dia alkaloidnya negatif, teman-teman. Tapi kita uji lagi dengan menggunakan uji Mureksida namanya. Itu untuk menguji apakah terdapat kafein atau alkaloid dari turunan purin di situ. Jadi untuk kafein dan turunan purin ini dia cukup spesial ya pengujiannya dengan menggunakan uji Mureksida namanya. Nah, itu kalau misalnya positif, dia itu akan memberikan warna ungu di situ ya. Nah, inilah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan diskusi dan juga materi kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.